Saya menyapa semua teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen, semua rekan yang dengan konsisten belajar bersama untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus melalui channel YouTube ini. Saya juga berterima kasih kepada semua teman dan rekan yang melayani sebagai host, yang memimpin kelompok-kelompok kecil di berbagai macam kota. Saya tahu ada yang memimpin kelompok kecil di Semarang, di Surabaya, di Jakarta sendiri, di Purwokerto, juga ada yang di Ambon, ada juga yang di Kuala Lumpur. Hari ini Anda bersama dengan keluarga kecil Anda, bersama dengan kelompok Anda, teman-teman Anda 2 atau 3 orang, berkumpul bersama. Dan saya berterima kasih karena Anda memimpin semua kelompok-kelompok kecil tersebut. Saya juga berterima kasih bagi yang berdoa, yang melayani, membuat musik, menciptakan singing experience untuk kita nikmati hari ini, sehingga bisa mendekatkan hati kita semua lebih dekat kepada hatinya Tuhan lewat pujian dan nyanyian. Many thanks juga bagi yang memberi dengan generous, membuat gereja ini bisa berfungsi efektif, terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan untuk meringankan banyak orang yang mungkin mengalami kesusahan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, sebelum kita belajar apa yang kita akan pelajari hari ini, saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati kita. Dan saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang bukan Kristen, saya ajak sama-sama kita berdoa. Anda yang bukan Kristen bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan Anda kepada Tuhan yang Anda puja dan sembah. Dan kita memohon supaya hal yang terbaik Tuhan karuniakan kepada kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih untuk minggu yang kami jalani bersama dengan karunia, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami memakainya dari pagi sampai malam, 1 minggu lagi kami lewati berdasarkan kekuatan dari Tuhan. Kami berterima kasih dan kiranya Tuhan terus menuntun langkah kehidupan ini. Bahkan bagi kami-kami yang mengalami kesusahan, kesulitan, Tuhan tolong kami dengan hikmat Tuhan untuk menemukan jalan keluar, solusi yang kreatif, dan juga berani bertanggung jawab untuk semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sertai kami pada saat kami belajar firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada sebuah novel yang cukup terkenal. Judulnya The Girl Who Played with Fire. Gadis yang bermain dengan api. Novel tersebut punya jagoan utama adalah seorang superhero, cewek superhero yang pinter tinju. Tetapi yang membuat dia istimewa bukan karena keahliannya bertinju, tetapi karena dia tidak merasakan sakit. Dan itu membuat kekuatannya unstoppable, tidak terhentikan. Dia jadi lawan yang sangat menakutkan bagi musuh-musuhnya. Nah, itu superhero dalam dunia fiksi tidak punya rasa sakit. Dalam dunia nyata, ada seorang gadis namanya Aislinn Blocker, dia juga seorang supergirl. Kenapa? Karena teman-temannya di masa kecil iri dengan dia, karena gadis ini tidak pernah merasakan sakit dan teman-temannya kepingin jadi seperti dia. Suatu hari misalnya pergelangan kakinya patah. Tetapi Aislinn gak merasakan pergelangan kakinya patah, tetap jalan kemana-mana, ke sekolah, ikut bermain ini dan itu. 2 hari kemudian orang tuanya baru tahu kalau pergelangan kakinya patah. Ada wanita lain namanya Karen Ken. Pada saat dia melahirkan anaknya yang pertama, pinggulnya yang patah. Tapi Karen Ken tidak merasakan sakit. Dia gendong anaknya, dia keluar dari rumah sakit sendirian, dia masih kemudikan mobil dengan pinggang yang patah yang dia tidak rasakan. Dan setelah 2 bulan tiba-tiba suatu hari dia sulit bangun karena pinggangnya kaku dan ditemukan ternyata pinggangnya patah. Jadi semua ini kelihatannya hebat. Kelihatannya mereka mendapatkan anugerah super. Tetapi kehebatan orang-orang ini disebut sebetulnya sebuah penyakit yang namanya CIPA, C-I-P-A. Singkatan dari Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis. Wikipedia menggambarkan kenyerian bawaan atau ketidakpekaan bawaan terhadap nyeri ini sebagai kondisi yang sangat berbahaya. Jadi misalnya bayi-bayi yang menderita CIPA ini, mereka kepanasan pun gak berasa. Pada saat bayi-bayi bertumbuh mulai punya gigi, mereka gigit lidahnya sampai berdarah-darah, gak berasa, ada yang sampai putus ujung lidahnya. Ada yang bayi yang kornea matanya rusak parah karena digosok terlalu keras. Kalau orang dewasa,
dengan cipa, mereka tubuhnya banyak sekali jaringan parut, berulang kali mengalami patah tulang. Dan orang-orang ini mereka memang nggak pernah takut ke dokter gigi. Disuntik nggak takut, diinjeksi nggak takut. Mereka bebas dari rasa sakit. Tidak pernah merasakan pusing, sakit encok. Tetapi yang kita lihat sebagai kehebatan, ternyata adalah sebuah penyakit. Nah, di episode kali ini, saya mau memperkenalkan kepada Anda yang bukan Kristen, seorang tokoh Ibrani bernama Yusuf. Kalau Anda Kristen, Anda kenal dengan tokoh ini. Dia salah satu dari 12 anak Yakub, dan Yusuf punya keistimewaan, kehebatan sebagai pemimpi dan seorang ahli tafsir mimpi yang mimpinya jadi kenyataan. Dia pernah pada saat masih remaja dia bermimpi. Dia bermimpi dan dia cerita kepada 10 kakaknya. Dia bilang begini, kita lagi ngikat berkas gandum nih. Tiba-tiba dari 11-12 berkas gandum ikatan, punyaku berdiri tegak. Dan berkas gandum kalian semua mengelilingi dan menyembah aku. Kakak-kakaknya pada jengkel dan bilang, oh kamu mau menjadi pemimpin kami. Tapi Yusuf sang pemimpin rupanya gak peka dia. Dia tidak sensitif terhadap rasa sakit itu sendiri yang dialami oleh kakak-kakaknya. Besok-besoknya dia mimpi lagi dan dia berkata, cerita lagi kepada kakaknya. Matahari, bulan dan bintang semua datang kepadaku dan menyembah aku. Matahari itu papa, bulan adalah mama, dan bintang-bintang kalian semua. Kalian semua menyembah aku termasuk papa dan mama. Tambah jengkel kakaknya, suatu saat mereka dapat kesempatan, kemudian mereka ikat Yusuf, diceburin ke sumur, mau dibunuh. Tetapi kemudian mereka dapat ide jual aja kepada pedagang Buddha yang pergi ke Mesir, dijadikan Buddha. Di Mesir, Yusuf kemudian dibeli oleh seorang tuan pejabat, salah satu pejabat istana Firaun, namanya Potifar. Nah, Yusuf ini anak muda yang cerdas. Dia rupanya pandai sekali manajemen, memanage pekerjaan dan memanage orang lain, dia pandai. Dan dia dipercaya oleh Potifar mengelola, jadi manajer utama mengelola rumah Potifar. Dan istri Potifar ini pejabat Mesir yang masih muda, istrinya juga cakep. Kemungkinan besar istrinya tertarik dengan Yusuf sebagai bos manajer rumahnya. Dan suatu hari diceritakan, semua orang bekerja sehingga rumah Potifar kosong. Nah, Anda bayangin ya, Yusuf yang dipercaya memanage semua pekerjaan. Berarti dia yang dipercaya untuk memanage semua orang yang bekerja di rumah Potifar. Kok bisa hari itu rumah kosong? Semua orang sibuk bekerja, cuma dia satu-satunya yang ada di rumah Potifar bersama dengan nyonyanya. Ya, jadi kalau saya tahu Anda-Anda yang Kristen yang suka memfavoritkan Yusuf sebagai tokoh Alkitab yang mungkin katanya tahan godaan, bahkan kita katanya harus niru Yusuf, lari kalau ada godaan. Saya mau kasih tahu data yang mungkin Anda tidak pernah pikirin. Dia yang punya kuasa memanage rumah Potifar. Kalau sampai hari itu semua pergi mengerjakan pekerjaan di luar rumah, cuma dia sendirian bersama dengan nyonya Potifar, saya mau tanya, siapa yang ngatur? Ya, jadi kalau Anda bilang Yusuf lari dari godaan, saya mau beritahu dia sendiri sebetulnya bawa dirinya pada godaan. Tapi mungkin satu atau dua hal membuat dia tidak mengikuti godaan dari Nyonya Potifar. Nyonya Potifar tersinggung dan dia dipenjara. Nah, saya percepat. Firaun, Raja Mesir, suatu hari mimpi. Tidak seorang pun yang bisa menafsir mimpinya, termasuk imam-imam dewa-dewa Mesir, gak satu pun yang sanggup menafsirkan mimpi Firaun. Nah, pada saat Yusuf di penjara, dia pernah punya 2 orang teman, pejabat istana yang dihukum hari itu. 2 pejabat ini bermimpi, Yusuf menafsirkan mimpi kedua orang tersebut, dan mimpinya jadi kenyataan. Satu dilanjutkan hukumannya, satunya dibebaskan. Nah, pejabat yang dibebaskan dengar Firaun bermimpi tidak ada yang sanggup menafsirkan, dia ingat Yusuf. Dan dia bilang kepada Firaun, ada 1 orang yang aku temui di penjara sanggup menafsir mimpi. Yusuf dikeluarkan, dia diceritakan, dia dengar cerita Firaun bahwa dia bermimpi, dia tafsirkan mimpi Firaun, dan dia berkata seperti ini, ini arti mimpi Tuanku Raja. Akan terjadi 7 tahun masa subur luar biasa di Mesir. Tapi setelah masa kesuburan, kelimpahan akan menyusul 7 tahun masa kelaparan. Ya, mendengar tafsir mimpi, orang Mesir kagum, termasuk Firaun.
Kenapa? Nggak ada satupun dewa Mesir yang adalah dewa mimpi. Jadi begitu ada orang bisa menafsir mimpi, semua orang kagum. Dan yang lebih hebat lagi, Yusuf nggak berhenti di situ. Dia bukan cuma menafsirkan mimpi, dia tambahin satu step brilian. Dia bilang seperti ini. Dia kasih usulan ide yang hebat, luar biasa. Dia berkata seperti ini. Tuanku Raja, ini yang tuanku perlu kerjakan. Pada saat 7 tahun kelimpahan, tuanku perlu pilih orang yang sanggup bangun gudang, bangun lumbung untuk menyetok bahan pangan sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat 7 tahun kelimpahan punya banyak stok, 7 tahun kelaparan gampang. Satu-satunya negara yang aman dari masa kelaparan, Mesir. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Firaun. Dalam Kejadian 41, ayat 41, Firaun berkata kepada Yusuf seperti ini. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mesir hari itu salah satu negara adidaya dunia. Ya, bayangin Yusuf, orang Kanaan, tidak terkenal siapa dia, tiba-tiba jadi pemegang kuasa atas seluruh Mesir, salah satu negara adidaya dunia hari itu. Bahkan kemudian dikatakan, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya, cincin meterai raja, dan mengenakan cincin meterai raja ke jari Yusuf, dan dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus. Ini jubah mewah nih. Pada saat dia kanak-kanak atau remaja, dia diberi jubah mewah oleh bapaknya. Hari itu dia diberi jubah mewah oleh Firaun. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Jadi membaca ini saya keingetan, ini mungkin kayaknya Wes atau Christopher Budiman suka pakai kalung emas gede-gede di lehernya. Nah, saya lanjutkan. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Semua orang yang lihat Yusuf lewat naik kereta raja menundukkan kepala, menyembah dan menghormati dia. Demikianlah Yusuf dilantik Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku memang Firaun Mesir. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh gerak pergi di seluruh tanah Mesir kalau engkau tidak tahu. Gila banget. Di usia 30 tahun, mimpinya jadi kenyataan. Bukan cuma daerah Kanaan, orang-orang Kanaan yang menyembah dia. Ini salah satu negara adidaya dunia. Seluruh negara pergi keluar rumah, perbatasan, mau ngapain aja tidak boleh kalau tidak seizin Yusuf. Dia kemudian kerja selama 7 tahun masa kelimpahan, kumpulin bahan pangan sampai berlimpah, dan kemudian setelah 7 tahun masa kelaparan betul-betul tiba. Dan penulis kitab Kejadian mengatakan seperti ini, seluruh bumi mengalami kelaparan. Nah, bumi pada saat Anda membaca bumi di kitab Kejadian, jangan bayangkan bumi seperti yang kita tahu hari ini. Ya, bumi yang dimaksud adalah bumi Timur Tengah, Middle East, yang diketahui oleh penulis kitab Kejadian. Sepanjang matanya bisa melihat, sejauh dia bisa menjelajahi, itu bumi yang dia tahu. Kenapa? Hari itu benua Amerika belum ditemukan. Columbus, penemu benua Amerika, baru abad 14 tahu menemukan benua Amerika, benua Australia, kepulauan Indonesia. Enggak tahu penulis kitab Kejadian ada orang Indonesia. Ya, dan benua Amerika ditemukan 2000-an tahun setelah kisah ini ditulis. Jadi pada saat dikatakan seluruh bumi kelaparan, hanya di Mesir ada roti. Itu bumi-bumi atau daerah yang bisa dilihat dan dijelajahi oleh penulis kitab Kejadian. Tapi seluruh daerah yang mengalami kelaparan hari itu datang kepada Yusuf. Menyembah dia, menghormati dia, mohon-mohon diberi bahan pangan. Jadi betul-betul dream comes true. Yusuf dapat tahta, dia dapat harta, dia juga dapat wanita. Karena dia pria straight. Dia dinikahkan dengan Asnat, putri Potifera. Siapa Potifera? Diceritakan dia imam di sebuah kota namanya On. Hari ini kota On adalah Heliopolis. Artinya Heliopolis atau On, City of the Sun, kota matahari. Dan tahukah saudara apa kota matahari? Ini kota pusat penyembahan kepada Ra, dewa matahari. Jadi Potifera adalah imam besarnya dewa Ra. Jadi saya mau tanya, kalau Potifera menikahkan anak atau putrinya kepada Yusuf, kira-kira Yusuf hari itu
diberkati oleh Potifera pakai tata cara apa? Kristen? Belum ada hari itu. Yudaisme? Belum ada hari itu. Dia diberkati dengan tata cara liturgi kuil Ra, dewa matahari Mesir. Diberkati pakai berkat apa? Berkatnya Ra lah. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau hari itu Joseph dreams comes true, mimpinya jadi kenyataan, apakah itu dari Tuhan? Nah, saya punya beberapa observasi dari kisah ini, ada banyak sebetulnya, saya share 2 atau 3 aja. 2-3 aja udah lama, apalagi kalau semuanya. Ya, observasi saya yang pertama. Kalau Anda Kristen, Anda mungkin sering dengar, atau dengar khotbah seperti ini, dengar cerita tentang Mesir, Anda diajak keluar dari Mesir. Bahkan kitab cerita orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir namanya Keluaran, Exodus. Berdasarkan judul kitab Exodus, makanya Anda yang Kristen atau orang-orang seperti saya kalau khotbah suka ngajak orang keluar dari Mesir. Mesir diidentikan dengan yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, perbudakan lah, ya. Anda diperbudak oleh nafsu, oleh narkoba, oleh apapun, diidentikan dengan Mesir. Mesir itu sekuler, Mesir itu jahat, Mesir itu roh-roh penggoda ada di sana. Nah, Anda yang seperti saya suka ngomongin yang jelek-jelek tentang Mesir, kalian lupa kali. Bayi Yesus pada saat mau dibunuh oleh Herodes, Tuhan suruh orang tuanya bawa Yesus kemana? Ke Mesir. Mesir ternyata jadi tempat perlindungan bagi bayi sang juru selamat dunia. Jadi kalau Anda Kristen, khusus Anda yang Kristen, jangan suka rasis kalau baca teks-teks Alkitab. Anda baca tentang bangsa Kedar, bangsa Mesir, bangsa Roma. Nah, rasis. Anda ngutuk-ngutukin tuh bangsa Kedar, bangsa Mesir, bangsa Roma. Kalau Anda sampai rasis terhadap orang-orang atau suku-suku bangsa yang disebut di dalam Alkitab, dan Anda rasis anti dengan mereka, dengan orang Mesir, Anda nyinggung teman-teman kita yang Kristen, yang pengikut Yesus, yang ada di Mesir. Kristen Koptik. Dan Anda jangan pergi ke Mesir dong, kalau Anda suka ngata-ngatain Mesir yang jelek-jelek. Ya. Jadi, saya pernah kenal dengan seorang Kristen yang rasis. Dia namanya Esther. Dia anti dengan bangsa Kedar, dengan Mesir, dengan Roma. Anti dia, rasis. Suatu hari saya tanya, kamu tahu nggak Esther itu nama apa? Esther itu Istar. Tahu nggak Anda siapa Istar? Dewi cintanya Babilonia. Dewi cinta, dewi kesuburan, dewi seksualnya Babilonia. Jadi namamu itu adalah dewi cinta, dewi seksual Babilonia. Kok kamu ngata-ngatain orang-orang lain? Dan Istar, saya beritahu nih, kekasihnya banyak. Dia tidur dengan banyak pria. Salah satu yang dominan namanya Gilgamesh. Itu pasangan dominan dari Istar. Jadi kalau Anda Kristen, jangan suka rasis kalau baca teks-teks Alkitab. Nah, jadi kalau Anda sering mendengar bagaimana kita exit from Egypt, exodus from Egypt, keluar dari Mesir. Hari ini saya mau tanya, siapa yang bawa orang Israel ke Mesir? Yusuf, sang penyuka tahta dan harta. Pada saat dia dihormati di Mesir, nantinya diceritakan dia ajak seluruh keluarganya. 70 orang total jumlahnya pindah ke Mesir. Tinggal di tanah Gosen paling subur di Mesir. Jadi jangka pendeknya dia mengalami kenyamanan, jaminan, dipuja, dihormati, diistimewakan. Tapi jangka panjangnya, nanti kita membaca next generations of Joseph dan saudara-saudaranya. Itu jadi bangsa Israel. Dan mereka ngapain di Mesir? Jadi budak selama 400 tahun. Kita orang Indonesia jadi perbudak Jepang, diperbudak Belanda 300 tahun aja udah kelamaan. Ini 400 tahun jadi budak di Mesir. Ya, jadi kalau Yusuf bisa menafsir mimpi dan bisa melihat masa depan dirinya dan masa depan Mesir, saya kepingin tahu, kok dia gak bisa tahu masa depan keturunannya kalau dia tinggal di Mesir. Perbudakan, masa dia gak bisa lihat? Dan kita semua tahu perbudakan sampai hari ini adalah aib yang tidak terlupakan. Kalau Anda mengalami perbudakan, kita aja bikin komentar yang sangat anti dengan segala macam perbudakan. Nah, kemudian ada yang bilang, kan Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, kamu merancang yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merancang yang baik.
Tuhan mengubah kejahatanmu jadi kebaikan. Saya mau tanya, siapa yang bilang kalimat tersebut? Yusuf yang bilang sendiri dalam Kejadian 50 ayat 20. Jadi pada saat dia bilang kebaikan Tuhan rancang buat aku dari kejahatanmu, kebaikan buat siapa? Buat dirinya sendiri dan generasinya. Coba tanya kepada keturunannya yang hidup 400 tahun jadi budak di Mesir. Apakah mereka bisa bilang hal yang sama? Bahwa semua yang Tuhan rancang itu kebaikan bagi mereka? Jadi justru dream comes true-nya Yusuf itu justru membuat keturunannya tersesat jadi budak di Mesir. Observasi yang pertama. Observasi yang kedua sekarang. Pada saat Tuhan mengundang nenek moyang Yusuf, papanya, opanya, atau opa buyutnya Abraham, Abraham diundang keluar dari Babilonia. Babilonia seperti Mesir hari itu, kaya raya makmur. Abraham dihormati di Babilonia. Tapi dia diundang kemana? Ke Kanaan. Anda mungkin yang mengikuti episode ini dari minggu ke minggu tahu, Kanaan adalah tanah terkutuk. Ini tanahnya Ham, bapak Kanaan, orang yang dikutuk oleh Nuh. Jadi Kanaan adalah tanah terkutuk. Abraham dipanggil keluar ke tanah Kanaan, tanah terkutuk, dan dikasih pesan apa? Tanah terkutuk perlu engkau kelola. Aku panggil engkau untuk memberkati tanah tersebut, diusahakan, dikerjakan, jadi tanah perjanjian. Dan pesan yang sama Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak pernah Tuhan beri pesan kepada mereka begini. Kamu kalau sampai Mesir suatu hari, sukseskan Mesir. Kelola Mesir dengan baik-baik. Gak pernah. Kanaan yang harusnya dikelola. Dan hari itu, kelaparan terjadi di mana? Bukan hanya Mesir. Kanaan juga kelaparan. Bedanya, Mesir sudah menjadi developed country, negara yang sudah rapi tersusun, punya sistem finansial, sistem transportasi, infrastrukturnya punya, ada yang memerintah, sementara Kanaan masih gersang, belum ada infrastruktur. Mungkin mirip daerah-daerah Indonesia Timur. Beberapa waktu terakhir yang Pak Jokowi pada saat dia punya kuasa, dia genjot bangun infrastruktur, sehingga bensin sekarang di Papua dengan di Pulau Jawa sama. Jadi, kalau Pak Jokowi aja dengan kemampuannya membuat daerah tertinggal jadi maju. Yusuf pada saat dia punya kemampuan dan mengalami 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, kok sama sekali dia gak mikirin kampung halamannya Kanaan. Kenapa dia gak mikirin kampung halamannya? Saya kasih tahu. Ini yang membuat dia gak mikirin sama sekali kampung halamannya. Dia punya anak pertama namanya Manasye, dan kemudian dia beri arti Manasye seperti ini. Allah sudah membuat aku lupa sama sekali dengan kesukaranku dan lupa sama sekali pada rumah Bapakku. Ya, jadi Anda tahu nih kenapa Yusuf nggak mikirin Kanaan dan rumah bapaknya, dia dendam sama saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini model orang yang dendam tapi tidak membalas dengan perbuatan. Dia dendam dan membalas dengan menunjukkan kesuksesannya. Kan ada toh tagline-nya. Bungkam musuhmu dengan kesuksesanmu. Ini Yusuf. Oke? Dan dia suka pakai nama Tuhan. Tuhan sudah membuat aku lupa sama sekali dengan rumah Bapakku. Padahal dia nanti keinget juga pada saat saudara-saudaranya datang, kemudian dia kerjain, akhirnya dia nggak bisa bohong dengan hatinya. Dia nggak tega terhadap saudara-saudaranya tersebut dan mengakui, biar bagaimanapun kalian adalah saudaraku. Jadi, bagi Anda yang suka merohanikan data nih ya, data kok dirohanikan. Anda kan merohanikan Mesir itu sama dengan dunia. Kalau Kanaan sama dengan gereja. Jadi Anda perlu keluar dari dunia gelap, dari dunia entertainment, dari apa-apa, dari segala sesuatu yang jelek untuk masuk ke gereja. Anda merohanikan data tersebut. Kalau saya balik, saya juga rohanikan data yang sama. Mesir bagi Yusuf adalah tempat di mana dia dihormati. Dia makmur, dia nyaman. Kalau Anda seperti saya nih, saya pendeta nih, saya nyamannya di mana? Di gereja. Di gereja saya dihormati. Berarti Mesir adalah gereja buat saya. Sementara Anda minta saya keluar dari gereja. Ya, jadi Anda yang bilang untuk keluar dari Mesir, bawa keluar dari gereja, sono. Ya, ngajarin orang keluar dari yang sesat-sesat, Anda sendiri dihormati, senang banget mendapat segala keistimewaan di gereja. Sementara Kanaan justru tempat gersang. Kanaan dunia di luar gereja. Yang keras, yang sulit. Saya di luar gereja nggak dihormati, saya harus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan orang dunia.
di marketplace, di dunia sekuler. Ya, jadi dunia Kanaan, dunia di luar gereja justru adalah tanah terkutuk mungkin, yang kesitulah Anda dan saya diutus untuk membuatnya jadi tanah berkat. Observasi saya yang ketiga. Dari sekian banyak dewa di Mesir, gak ada dewa mimpi. Ya. Jadi pada saat ada seorang bisa menafsir mimpi, Firaun dan orang-orangnya langsung pikir begini, ini pasti orang kepercayaan dewa mimpi, penguasa dunia mimpi. Jadi kalau sampai mimpi tersebut akan jadi kenyataan, siapa yang paling cocok untuk membuat mimpi jadi kenyataan? Ya si tukang tafsir lah, dia orang kepercayaan dewa mimpi. Jadi pada saat Firaun melantik Yusuf jadi penguasa di Mesir, dia sebetulnya Yusuf dipakai untuk kepentingan Firaun dan Mesir. Nantinya keturunan Israel atau keturunan Yusuf dan saudara-saudaranya juga dipakai oleh orang Mesir untuk ngapain? Jadi budak, membangun kota-kota hebat di Mesir. Sampai hari ini kita bisa saksikan. Sementara Yusuf justru merasa dirinya diangkat Tuhan, dipermuliakan Tuhan, padahal Firaun merasa dewa-dewa Mesir beri orang terbaik di waktu yang tepat untuk menghandle krisis pangan. Jadi siapa yang naif? Siapa yang bijak? Oke, jadi apa take away dari kisah ini? Apa yang kita bisa bawa pulang dari kisah ini? Yang pertama, sebuah warning buat kita semua take away-nya. Anda dan saya sangat mampu untuk terjebak dan tersesat dalam cara yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kita saat ini. Sangat mampu kita ini untuk terjebak dan tersesat dalam cara yang sama sekali kita nggak kepikiran. Sesuatu yang buat kita kayaknya godly, katanya kelihatannya baik, kudus, suci. Tapi ternyata menjebak kita dan memperbudak kita. Baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan segala sesuatu yang menjebak kita, jangka pendek ataupun jangka panjang, meskipun tampaknya godly, bagus, kudus, baik, itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Yakobus pasal yang pertama, dalam pasal yang pertama yang ke-13 dia mengatakan, Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tidak pernah mendatangkan hal-hal yang jelek untuk memperbudak seseorang. Jadi, Anda dan saya bisa sekali dijebak oleh mimpi yang jadi kenyataan. Ada jomblo, cewek, yang mimpi dapat pasangan yang akan membelikan dia berbagai macam branded stuff. Dapat benar pacar, dibeliin branded stuff. Pesta nikahnya luar biasa mewah, dream comes true. Dia saksi bahkan ini rencana Tuhan memang yang paling indah buat saya, terbaik dah. 1 bulan menikah, 2 bulan menikah, 3 bulan menikah, sadar tumpukan kartu kredit pasangannya nggak bisa kebayar. Dan mulai tahu, dream comes true-nya ternyata adalah jebakan yang membuat hidupnya harus jual rumah, jual mobil, jual segala-galanya. Mimpi jadi kenyataan justru membuat dia berantakan. Takeaway yang kedua. Good news kalau ini sekarang. Nah, kalau Anda mungkin sudah terjebak dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan, Anda perlu tahu sekarang good news-nya. Kasih anugerah Allah itu cukup bahkan berlimpah untuk mengcover fakta bahwa kegagalan terbesar Anda mungkin ada di depan mata kita. Jadi kalau Anda sering dengar the best is yet to come. Future, best future ahead. Future win ahead. Kemenangan ada di depan mata kita. Ya. Nah, Anda yang suka membuat kalimat-kalimat tersebut dan suka ngomongin kalimat tersebut, kelihatannya Anda akan membuat Anda kelihatannya jadi bagus. Jadi super, jadi godly seperti Yusuf. Dan mungkin memang terbukti, Anda yang suka ngomong kalimat tersebut, best is yet to come dan sebagainya, Anda mungkin mengalami seperti Yusuf. Anda punya yang orang lain gak punya. Anda memiliki posisi yang orang lain tidak pernah mengalami. Anda dihormati yang orang lain gak dihormati. Tapi Anda lupa, semua yang Anda punya dihormati, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, apapun itu adalah anugerah umum Tuhan bagi semua orang. Elon Musk juga dapat, meskipun bukan pengikut Yesus Kristus. Mark Zuckerberg juga dapat, meskipun bukan pengikut Yesus Kristus. Kenapa? Itu anugerah umum Tuhan bagi semua orang. Jadi satu prinsip kunci pada saat kita menafsirkan
Cerita-cerita Alkitab adalah ini. Tuhan Allah adalah lakon utama dalam semua narasi yang ditulis dalam Alkitab. Dia lakon, satu-satunya lakon utama. Orang lain, karakter-karakter yang lain, hanya karakter yang ditambahkan untuk mendukung cerita utama tentang lakon utama. Jadi Anda membaca kisah-kisah tentang Yusuf, tentang Abraham, Musa, tentang Daud, tentang Paulus bahkan. Mereka bukan yang perlu diteladani, mereka bukan lakon utamanya. Semua kisah itu sedang menceritakan tentang God, who is all grace, all truth, all the time, to all people. Lakon utamanya adalah Allah. Jadi, bukan kisah Yusuf yang mengalami mimpi jadi kenyataan yang perlu kita pelajari. Yang kita perlu pelajari justru dalam kesalahan fatal Yusuf. Lakon utamanya Tuhan beresin nanti. Pada saat keturunan Yusuf jadi budak 400 tahun di Mesir, mereka harus mengalami kesalahan nenek moyangnya. Tuhan sang lakon utama nanti kemudian beresin dan bebaskan mereka. Ada cucu Billy Graham namanya Talian Sivigian. Dia dulu dipercaya untuk memimpin 2 gereja dan menarik sekali. 1 gereja modern, 1 gereja ortodoks. Tapi 5 tahun yang lalu dia mengalami kegagalan. Dan dia berkata 2 hari yang lalu di Facebooknya, dia berkata seperti ini. Your lostness doesn't annoy God. And it doesn't throw him off. Kalau Anda tersesat, Anda terhilang, itu tidak bikin jengkel Tuhan. Itu tidak mengganggu Tuhan. Dan tidak membuat Tuhan memalingkan wajahnya dari Anda. In fact, your lostness gives him an opportunity to what he loves to do. Find you. Justru kalau Anda terhilang, adalah kesempatan yang Tuhan tunggu-tunggu melakukan apa yang dia paling suka. Dia suka mencari yang terhilang. Jadi kalau Anda terhilang, Anda terjebak, Anda tersesat, kasih anugerah Tuhan cukup. Tapi Anda perlu sadar, mungkin memang the worst is yet to come. Takeaway yang ketiga, ini sebuah reminder buat kita semua, termasuk untuk saya. Hindari terlalu mudah untuk mengatasnamakan Tuhan dan ngomong kalimat-kalimat yang kedengarannya rohani. Kayak Yusuf tuh. Kenapa? Yang dia pikir berkat justru dikerjain oleh Firaun dia. Kalau Anda mau ngomong hal-hal rohani, Anda perlu ingat sebuah prinsip kalimat atau prinsip pada saat kita mengutarakan kalimat rohani. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sepenuhnya anugerah, yang sepenuhnya kasih kepada semua orang, setiap saat, setiap waktu. Ada satu kisah Hasidik. Ini kisahnya orang Yahudi. Menceritakan tentang sebuah perayaan besar di sorga. Pada saat Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir, dari kejaran orang Mesir, mereka lolos di Laut Merah, sementara Laut Merah terbelah jadi 2, mereka jalan sampai ke ujung, sementara mereka sudah selamat, orang Mesir tenggelam oleh Laut Merah. Kemudian malaikat-malaikat di surga itu cheering, singing, clapping, dancing, nyanyi-nyanyi, nari-nari, seneng banget. Semua di surga sepertinya bahagia, full. Tapi satu malaikat notice bahwa Tuhan gak ada dan tanya kepada Michael. Malaikat itu jenderalnya malaikat, si Michael. Where is God? Why isn't God here celebrating? Mana Tuhan? Kok dia nggak di sini ikut ngerayain bersama kita? Dan Michael jawab, God is not here because he's off by himself, weeping. Dia lagi mojok tuh di sono, sedih banget sendirian dia. Why? Many thousands of his children were drowned today. Ribuan anak yang dikasihinya, orang yang dikasihinya, tewas tenggelam hari ini. Anda yang suka ngutuk-ngutukin orang lain, Anda yang suka menghakimi orang lain, tahukah Anda? Orang yang mungkin Anda tekan, Anda hakimi adalah orang yang dikasihi Tuhan. Mungkin Anda beruntung dapat berkat. Orang lain sial, Tuhan menangis karena anak yang dikasihinya mengalami celaka. Takeaway yang keempat, yang terakhir. Ini sebuah invitation, sebuah undangan buat kita semua. Pada saat Anda dan saya mengalami anugerah Tuhan,
Pengalaman dengan anugerah Tuhan membuat kita melakukan apapun. Terlibat pelayanan, bekerja, memimpin keluarga, apapun. Yang besar maupun yang kecil. Itu karena saya dan Anda begitu berterima kasih. Dan membuat kita ini gak kepikiran tentang upah. Gak diupah pun gak apa-apa. Gak kepikiran sama sekali dapat upah hari ini. Atau dapat upah nanti di dunia kekal. Kenapa? Kalau saya aja nih, kok boleh mulut saya yang penuh dengan maki-makian kotor ini. Saya di jalan dipepet orang aja masih saya maki-maki. Kalau gak saya omongin dalam hati masih maki-maki. Kok boleh mulut yang sama mengucapkan kalimat-kalimat berkat? Kok boleh mulut yang sama memanggil Tuhan sebagai Tuhan yang saya hormati? Kok boleh? Kalau pikiran saya diekspos, saya malu dengan semua imajinasi yang saya punya. Kok boleh orang seperti saya melayani dan menghormati Tuhan? Jadi, kalau Anda dan saya mengalami anugerah Tuhan, dan kita terlibat melakukan apapun dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu bukan karena kita kepingin upah, tapi karena saya dan saudara begitu berterima kasih kepada Tuhan. Gak kepikiran deh kita dapat upah atau enggak. Ada seorang anak laki kecil namanya Richard Bellinger. Papanya seorang pendeta. Sabtu malam, dia tahu papanya besok khotbah. Dia kerak sepatu, dia semir sepatu papanya. Papanya besok pakai sepatu sudah mengkilap. Tanya, siapa yang nyemir sepatu? Diberitahu kalau anaknya, Richard, yang semir. Malamnya, pulang dari gereja, dia masuk ke kamar anaknya yang sudah tidur. Dia taruh uang $1 koin. Dan di sebelahnya sebuah catatan. Ini upah. Karena kamu menyemir sepatu papa. Perbuatan yang baik sekali. Thank you. Besok paginya pada saat sang papa bangun mau pergi ke kantor. Dia pakai sepatu. Dia rasain dalam sepatunya ada logam. Dia lihat ternyata uang $1 yang dia kasih untuk anaknya. Plus catatan juga di dalam sepatu. Anaknya nulis kembali kepada papanya dan berkata, Dad, I did it for love, because you love me. Pada saat kita semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan dimanapun, we do it for love, not for reward. Saya ingin akhiri minggu ini dengan memberikan satu ayat emas. Kalau Anda sudah gak pernah dengar istilah ini, ayat emas buat kita semua. Golden verse. Ya, yang bukan Kristen pun bisa memakai golden verse untuk kita-kita semua yang rindu mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Dari 1 Korintus 2 ayat yang kedua, di mana pengikut Yesus Kristus bernama Paulus mengatakan kalimat ini. I decided to know nothing among you except to know Jesus Christ and Him crucified. Aku memutuskan kalau mau tahu segala hal tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Aku gak mau tahu yang lain-lain. Aku hanya kepingin tahu tentang Yesus Kristus yang tersalib. Saya berdoa pada saat Anda mengejar mimpi, Anda mencoba berusaha bekerja keras untuk tidak menyerah dalam kehidupan, tidak mau dalam keadaan biasa-biasa saja. Selalu ingat, kita dan Anda punya satu teladan, yaitu Yesus Kristus yang justru tersalib, datang ke dunia ini dan tersalib bagi kita semua. Semoga itu memberikan satu penuntun yang berguna dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan sebelum kita menyanyikan puji-pujian, yaitu dari Roma 8 ayat 38-39, yang berbunyi seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Teman-teman, saya percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu hadir di setiap langkah yang kita jalani. Kasih-Nya yang begitu besar, bahkan jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Dia tidak akan meninggalkan kita. He'll never forsake us. Karena Dia setia kepada anak-anak-Nya. Engkau setia.
Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari katakan bersama, Oh, Your presence never leaves me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence, yes, never leaves. Katakan dengan segenap hatimu. Come on. Forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never
Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh hari ini dari sermon yang sudah disampaikan oleh Bro Jason? Apa sih yang jadi impian kita atau yang jadi dreams kita? Apakah dreams kita itu betul-betul menjadi sebuah berkat yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga jadi berkat untuk orang lain? Apakah tindakan kita dalam mengejar mimpi dan tujuan kita justru menimbulkan side effect yang negatif atau akibat yang kurang baik bagi orang lain karena fokus kita adalah untuk memperoleh reward untuk diri kita sendiri? Nah, ajakannya adalah justru untuk meneladani Tuhan Yesus yang melakukan segala yang baik, segala yang berguna bagi orang lain, tujuannya bukan untuk memperoleh reward untuk dirinya sendiri, tapi itu adalah karena kasih, karena cinta yang tulus untuk kebaikan semua orang. Sekali lagi bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan melalui sermon yang sudah dibagikan hari ini, fokus kita bisa melihat untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan orang lain, dan bukan hanya terpaku untuk keuntungan dan kebaikan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemahaman yang baru, pengertian yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini, dan juga untuk teladan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, supaya biarlah apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi impian dan tujuan kami, itu bukan hanya baik untuk diri kami sendiri, tapi juga baik untuk semua orang di sekeliling kami, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dan kedepannya dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami tetap bisa menjadi reflektor terang Tuhan, dan selalu bisa memberikan berkat dan membagikan kasih dimanapun kami berada. Kiranya berkat dari Allah Bapa, dan juga perlindungan dari Roh Kudus, dan juga penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, selalu bersama dengan kami semua sampai selama-lamanya. Amin. See you online next week.